Tahukah kalian, singkong yang biasa kita makan ternyata dapat menghasilkan senyawa yang beracun. Bahkan dalam campuran air kelapa diduga akan menghasilkan senyawa KCN yaitu kalium sianida yang bersifat toksik untuk hama seperti tikus. Lalu, benarkah kandungan KCN tersebut cukup tinggi untuk rodentisida alami? Mari kita analisis menggunakan metode titrasi argentometri Liebig-Deniges. Tikus merupakan salah satu hama yang dapat merugikan bagi pertanian dan pemukiman. Penggunaan rodentisida sintetis yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan resistensi pada tikus. Oleh karena itu, diperlukan alternatif rodentisida yang lebih ramah lingkungan. Salah satu bahan yang berpotensi digunakan adalah singkong. Kenapa singkong? Karena singkong mengandung glikosida siogenik yang dapat menghasilkan HCN atau asam sianida ketika jaringan singkong rusak. Di sisi lain, air kelapa mengandung ion kalium yang sangat tinggi. Nah, penelitian ini akan mengkaji kemungkinan terbentuknya KCN dari rendaman singkong dan juga air kelapa, serta menentukan kadarnya melalui titrasi argentometri. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, muncul nih beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang potensi rendaman singkong dan air kelapa sebagai bahan untuk pembuatan rodentisida nabati. Nah, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut. Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah utama yang ingin dijawab. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan senyawa sianida secara kualitatif pada sampel air rendaman singkong menggunakan air kelapa. Yang kedua, bagaimana penerapan metode titrasi argentometri Liebig-Deniges dalam menentukan kadar kalium sianida pada sampel. Yang ketiga, bagaimana validitas metode tersebut dalam memberikan hasil penetapan kadar kalium sianida secara akurat. Dan yang terakhir, apakah kadar KCN yang diberikan dari air rendaman singkong dan air kelapa tersebut efektif serta memenuhi nilai LD50 sebagai rodentisida dalam mengendalikan hama tikus. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini kemudian disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan senyawa sianida secara kualitatif pada sampel air rendaman singkong menggunakan air kelapa. Yang kedua, mempelajari penerapan prinsip titrasi argentometri Liebig-Deniges untuk analisis kalium sianida pada sampel. Yang ketiga, mengetahui validitas metode argentometri Liebig-Deniges dalam menetapkan kadar KCN pada sediaan rodentisida tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, mengetahui efektivitas kadar KCN yang dihasilkan dari rendaman singkong dan air kelapa sebagai rodentisida alami untuk mengendalikan hama tikus dewasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode argentometri Liebig-Deniges yang didasarkan pada titrasi kompleksometri antara ion sianida dengan ion perak yang terdapat pada larutan AgNO3. Selama masih terdapat ion sianida, maka ion perak akan bereaksi membentuk kompleks larut. Sedangkan ketika ion sianida tersebut sudah habis bereaksi, maka ion perak akan bereaksi dengan ion iodida sebagai indikator yang akan membentuk kekeruhan atau membentuk endapan AgI yang menyatakan titik akhir titrasi. Terus gimana sih mekanisme reaksinya? Jadi, dalam titrasi argentometri ini, ion perak akan bereaksi dengan ion sianida menghasilkan kompleks disiana argentat atau AgCN2-. Nah, AgCN2- ini larut dalam larutan sehingga larutan tetap jernih. Nah, ion sianida ini ketika sudah mulai berkurang akan membentukkan AgCN. Setelah seluruh sianida reaksi habis, ion perak yang berlebih akan bereaksi dengan amonia dan ion iodida dalam indikator kalium iodida dan membentuk endapan AgI. Munculnya kekeruhan akibat AgI menandakan bahwa titrasi sudah berakhir. Pada tahap preparasi sampel, singkong dikupas, dicuci, dan dipotong berukuran 2-3 cm untuk membersihkan bahan, serta memperbesar luas permukaan, hingga proses fermentasi dan ekstraksi sianida lebih efektif. Potongan singkong kemudian didiamkan selama 8 hari pada suhu ruang. Selama proses ini terjadi fermentasi alami yang menguraikan glikosida sianogenik menjadi senyawa sianida, yang ditandai dengan perubahan singkong menjadi warna ungu. Setelah itu, singkong direndam dalam air kelapa dengan perbandingan 1:2 selama 12 jam untuk mengekstraksi dan melarutkan senyawa sianida di dalam larutan. Hasil rendaman kemudian disaring untuk memisahkan ampas dari larutan sehingga diperoleh filter yang digunakan sebagai sampel dalam analisis kualitatif sianida ini.
Yang kedua yaitu uji kualitatif. Uji kualitatif cyanida dilakukan dengan memasukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer bertutup 250 ml. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan asam tartarat 5%. Asam tartarat berfungsi mengubah ion cyanida menjadi gas HCN. Selanjutnya, kertas saring berukuran 1 x 7 cm dicelupkan ke dalam larutan asam piperazino sebagai indikator cyanida. Kemudian dibasahi dengan larutan Na2CO3 8% untuk membantu reaksi pembentukan warna. Selanjutnya, kertas saring ditaruh di dalam leher Erlenmeyer, kemudian sampel dipanaskan di suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit agar terbentuk gas HCN dan membentuk reaksi dengan kertas piprat. Hasil pengujian menunjukkan perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan yang menunjukkan bahwa sampel positif cyanida. Prosedur ketiga yaitu standarisasi larutan AgNO3 menggunakan NaCl. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi dari AgNO3 itu sendiri. Jadi pertama, NaCl 0,02 normalitas dipipet sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator kedua CrO4 sebanyak 5 tetes untuk menentukan titik akhir dari titrasi tersebut. Nah, kemudian larutan tersebut dititrasi menggunakan AgNO3 sampai warnanya merah bata. Nah, warna merah bata itu dapat dari adanya endapan Ag2 CrO4. Nah, kemudian setelah titik akhir itu, AgNO3 bisa ditentukan konsentrasinya secara akurat sebelum digunakan untuk menganalisis sampel. Prosedur selanjutnya yakni uji akurasi untuk mengetahui ketepatan metode argentometri Liebig-Denijes dalam menentukan kadar KCN. Parameter yang digunakan adalah persen recovery, yaitu kemampuan metode mengukur kembali analit yang terdapat dalam sampel. Pengujian dilakukan pada konsentrasi 80%, 100%, dan 120% untuk mengevaluasi apakah metode tetap akurat pada kadar rendah, sedang, dan tinggi. Ke dalam masing-masing larutan ditambahkan 10 ml sampel rodentisida agar kadar KCN dapat dianalisis dan dibandingkan dengan nilai teoritis. Selanjutnya, ditambahkan NaOH 5%, Ki 5%, dan NH4OH pekat. NaOH berfungsi menjaga suasana basah agar ion cyanida tetap stabil. Ki berfungsi sebagai indikator, dan NH4OH membantu menjaga kondisi reaksi selama titrasi. Sampel kemudian dititrasi menggunakan AgNO3 hingga terbentuk kekeruhan yang menetap sebagai tanda tercapainya titik akhir titrasi. Volume AgNO3 yang digunakan dicatat, dan pengujian dilakukan secara triplo untuk meningkatkan keandalan hasil. Nah, selanjutnya, dihitung persen recovery dengan membandingkan hasil analisis terhadap nilai teoritis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik tingkat akurasi metode yang digunakan. Selanjutnya dilakukan uji presisi dengan 18 kali pengulangan selama sehari untuk menilai konsistensi metode. Pertama, 10 ml sampel ditambahkan 20 ml NaOH 2,5% untuk menjaga suasana basah. Lalu ditambahkan 5 ml Ki 5% sebagai indikator. Dan terakhir ditambahkan 8 ml NH4OH pekat sebagai pendukung suatu reaksi. Setelah itu, dititrasilah dengan AgNO3 sampai titik akhir titrasi. Volume titran yang didapat akan digunakan untuk menghitung standar deviasi relatif. Hasil yang didapat adalah 0,356% yang menandakan metode presisi karena kurang dari 2%. Baik, prosedur selanjutnya adalah menguji sensitivitas menggunakan batas deteksi dan juga batas kuantitasi. Pengujian batas deteksi atau BD bertujuan untuk mengetahui jumlah terkecil analit yang masih dapat terdeteksi secara signifikan. Sedangkan batas kuantitasi atau BK menunjukkan jumlah terkecil yang masih memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Perhitungan dilakukan berdasarkan 20 kali pengukuran respon Blanco untuk memperoleh simpangan baku. Nah, prosedur ini dimulai dengan mengimpet 20 ml Aquades dan ditambahkan dengan 5 ml larutan Ki 5% sebagai indikatornya. Lalu ditambahkan 8 ml NH4OH pekat sebagai pencipta suasana basah atau kondisi alkalis. Kemudian, larutan akan dititrasi dengan AgNO3 hingga mencapai titik akhir. Jika sudah mencapai titik akhir, maka catat volume AgNO3 yang digunakan. Kemudian, lakukan prosedur ini sebanyak 20 kali untuk memastikan keakuratan titrasi. Setelah semua prosedur ini selesai, maka data yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung standar deviasi yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menghitung batas deteksi serta batas kuantitasi. Untuk rumus batas deteksi sendiri adalah rata-rata ditambah dengan 3 kali standar deviasi. Sedangkan rumus batas kuantitasi adalah rata-rata yang ditambah 10 kali standar deviasi. Selanjutnya yaitu penetapan kadar KCN rodentisida, yaitu sebanyak 20 ml sampel ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 20 ml NaOH 2,5% untuk menciptakan suasana basah dan mempertahankan kestabilan ion cyanida agar tidak berubah menjadi gas HCN yang mudah menguap. Kemudian ditambahkan larutan Ki sebanyak 5 ml 5% untuk membantu penentuan titik akhir titrasi melalui pembentukan endapan AgI saat kelebihan ion perak. Selanjutnya ditambahkan 8 ml NH4OH pekat untuk menciptakan suasana basah dan meningkatkan proses selektivitas saat
titrasi berlangsung. Larutan kemudian dititrasi menggunakan AgNO3 yang berfungsi sebagai titran yang akan bereaksi dengan ion sianida dalam sampel. Kemudian diamati terjadinya kekeruhan yang menjadi penentuan titik akhir titrasi akibat terbentuknya endapan perak iodida atau AgI. Setelah itu dicatat volume AgNO3 yang telah digunakan. Titrasi dilakukan secara triple untuk meningkatkan keakuratan dan ketelitian hasil analisis. Berdasarkan volume AgNO3 akan diperoleh massa KCN yang dapat dihitung, kemudian kadar KCN BPJ dapat digunakan rumus yang telah ditentukan, dan kadar KCN rodentisida dapat diketahui. Penelitian ini menunjukkan bahwa air rendaman singkong yang direndam menggunakan air kelapa mengandung kalium sianida atau KCN yang dibuktikan melalui perubahan warna pada kertas pikat dari kuning menjadi merah kecoklatan. Standarisasi larutan AgNO3 menghasilkan normalitas sebesar 0,0210 sampai 0,0230 normalitas sehingga dapat digunakan sebagai titran. Kemudian, validasi metode juga menunjukkan nilai akurasi yang baik dengan nilai recovery sebesar 87,66%, 96,22%, dan 93,77%. serta presisi yang sangat baik dengan nilai RSD sebesar 0,356%. Lalu, sensitivitas metode ditunjukkan oleh batas deteksi 1,365 mg dan batas kuantitasi sebesar 1,948 mg. Hasil penetapan kadar KCN pada 3 kali pengulangan berturut-turut adalah 2,271 mg, 2,286 mg, dan 2,129 mg per 20 ml sampel dengan rata-rata 2,229 mg per 20 ml. Berdasarkan perhitungan dosis, kadar tersebut mendekati nilai lethal dose 50 pada tikus sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai rodentisida alami. Secara keseluruhan, metode argentometri Liebig-Teniges terbukti valid dan andal untuk analisis KCN atau kalium sianida. SNI yang digunakan adalah SNI 9126-2022. Adapun data pendukung yang kami gunakan yaitu mengenai pengaruh penambahan zat kapur dan lama perendamannya terhadap kadar sianida pada singkong menunjukkan bahwa kadar sianida awal sebesar 20,9292 mg per kilogram menurun menjadi 10,4683 sampai 10,4746 mg per kilogram setelah perendaman 2 jam. Lalu 7,8542 sampai 7,8557 mg per kilogram setelah perendaman 4 jam dan 5,2362 sampai 5,2370 mg per kilogram setelah perendaman 6 jam. Variasi konsentrasi kapur 0,25 sampai 2% tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan lama perendaman mampu menurunkan kadar sianida hingga sekitar 50%, 62,5%, dan 75%. Oleh karena itu, perendaman selama 6 jam mampu memberikan perlakuan yang paling efektif dan dapat diterapkan apabila penelitian menggunakan singkong pahit dengan kadar sianida yang tinggi, sehingga kadar tersebut dapat diturunkan melalui proses ini. Berdasarkan hasil penelitian, uji kualitatif menggunakan kertas pikat menunjukkan adanya perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Hal ini menunjukkan adanya senyawa sianida dalam sampel. Penetapan kadar KCN dilakukan dengan metode titrasi argentometri Liebig-Teniges yang telah tervalidasi dengan nilai recovery sebesar 87,66% hingga 96,22% dan RSD 0,356%. Hasil analisis menunjukkan kadar KCN sebesar 2,229 mg per 20 ml sampel atau setara dengan 11,5 mg per kilogram berat badan pada tikus dewasa atau mendekati lethal dose sebesar 50. Oleh karena itu, rendaman singkong pada air kelapa dapat dimanfaatkan sebagai rodentisida alami. Jadi kesimpulannya menurut kamu gimana, Nes? Kalau menurut aku, metode titrasi argentometri Liebig-Teniges ini dapat digunakan sebagai metode analisis untuk mendeteksi dan menentukan kadar KCN pada air rendaman singkong. Lalu, prinsip analisis pada metode ini didasarkan juga pada reaksi pengendapan ion sianida dengan larutan perak nitrat sehingga dapat digunakan juga dalam penetapan kadar sianida secara kimia analitik. Kalau dari kamu ada tambahan nggak? Menurut aku sih, berdasarkan jurnal acuan, rendaman air singkong dengan air kelapa ini tuh memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rodentisida alami karena dia tuh memiliki senyawa sianida yang toksik terhadap hama pengarat. Nah, yang terakhir, melalui proyek ini diharapkan dapat dipahami penerapan metode argentometri dalam analisis senyawa sianida serta pemanfaatannya dalam bidang kimia analitik dan lingkungan.